Di kerajaan Magadha, yang mulia Raja Bindusara, dia menepati janjinya untuk menikahi Nur Khorasan. Setelah acara pernikahan selesai, tibalah di malam hari. Bindusara memasuki kamar pengantinnya. Bindusara menghampiri Nur dan duduk di kasur. Dia lalu menatap Nur yang cantik dan anggun itu. Nur juga melirik ke arah Bindusara dan dia berkata, "Aku telah menyerahkan hatiku padamu, dan hari ini aku akan menyerahkan tubuhku padamu," kata Nur Khorasan sambil merebahkan tubuhnya di kasur. Bindusara tersenyum dan Bindusara mulai menyentuh Nur dengan lembut. Nur juga menyentuh balik ke Bindusara. Tetapi tiba-tiba saja Bindusara malah teringat malam pertamanya dengan Dharma. Kemudian dengan cepat Bindusara menarik tubuhnya menjauhi Nur. Nur Khorasan juga ikut bangun. Lalu dengan rasa kecewanya Nur bertanya, "Yang mulia, siapa dia yang sampai membuatmu menjauhiku?" Bindusara menjawab, "Seseorang yang membuat aku sadar akan kewajibanku, dan dia adalah orang yang menyelamatkanku. Aku telah memberikan hatiku padanya," kata Bindusara. Nur merasa marah, tapi dengan segera dia menutupinya dengan senyuman palsu. Nur bertanya, "Siapa nama orang itu yang mulia?" Bindusara teringat ketika dia memberi nama kepada Dharma. Bindusara lalu tersenyum dan dia menjawab, "Nama orang itu adalah Dharma." Setelah itu Nur berlari keluar dari kamar sambil menangis. Kebetulan Nur berpapasan dengan Mir Khorasan ayahnya. Melihat putrinya menangis, Khorasan bertanya, "Ada apa?" Nur memberitahu Khorasan kalau Bindusara telah jatuh cinta kepada Dharma dan akan segera menjadikan Dharma seorang ratu. Khorasan berkata itu tidak mungkin. Akan tetapi dia tiba-tiba teringat saat dia bertemu Dharma, dan yang mulia Bindusara mengenalkan gadis itu padanya. Lalu dengan marah Khorasan berkata kepada Nur kalau dia akan melakukan apa saja untuk menghentikan air mata putrinya. Sementara di tempat lain, Dharma sedang duduk di halaman sambil menumpuk sesuatu. Segera dia menoleh ke jalan. Ternyata itu adalah kedatangan Mir Khorasan. Dharma mengenal Khorasan sebagai pengikut setia Bindusara. Maka dari itu, Dharma mengira kalau kedatangan Mir Khorasan atas perintah Bindusara untuk menjemput dirinya ke Pataliputra. Tetapi Mir Khorasan malah berkata, "Yang mulia Bindusara menghabiskan malam bersamamu, dan sekarang kau berpikir akan bisa menjadi ratu di Magadha?" Dharma terkejut dengan perkataan Mir Khorasan. Dharma berkata, "Apa yang kau katakan? Yang mulia telah menikahiku dan sekarang aku sedang mengandung anaknya," kata Dharma. Dengan niat jahat, Khorasan menjawab, "Yang mulia tahu hal ini akan terjadi, maka dari itu dia menyuruhku untuk menghabisimu." Dharma terkejut. Dia tidak menyangka Bindusara akan sekejam itu padanya. Mir Khorasan lalu mengeluarkan pedangnya. Di saat Khorasan ingin menebas Dharma, ayah Dharma datang dan dia ingin menghentikan Khorasan. Tetapi dengan kejamnya, Khorasan menendang dada orang tua itu dan langsung menghabisi ayahnya Dharma. Dharma berteriak memanggil ayahnya. Melihat kekejaman Mir Khorasan, Dharma merasa dirinya akan dalam bahaya. Dharma lalu segera melarikan diri, dan Dharma berlari masuk ke dalam pondok rumah lalu mengunci pintunya. Khorasan dan anak buahnya yang telah berhasil menyusul Dharma. Dia melihat Dharma tidak berani keluar dari pondok rumahnya. Mir Khorasan lalu memerintahkan anak buahnya untuk membakar pondok rumah itu. Hanya dengan sekejap, api besar telah melahap pondok rumah itu. Sementara di dalam pondok rumah, Dharma tergeletak di lantai sambil berteriak kesakitan di perutnya. Teriakan Dharma yang kesakitan mencapai ke telinga Khorasan. Khorasan tersenyum puas dan dia lalu mengajak anak buahnya untuk pergi dari situ. Di dalam pondok rumah, api semakin besar. Dharma yang masih kesakitan di perut, dia berdoa dan memohon kepada dewa untuk menolongnya. Lalu muncullah singa yang selalu terlihat oleh Chanakya. Singa itu mengaum dan dia berjalan memutari Dharma. Setelah singa berhenti berputar, apinya pun ikut berhenti menyebar. Sang singa mengaum keras dan di saat itu juga Dharma berhasil melahirkan bayinya. Di dalam pondok rumah yang masih dikelilingi oleh api, Dharma menggendong bayinya dengan bahagia dan dia berkata, "Aku menjadi lengkap setelah memiliki dirimu. Mulai sekarang kau akan dipanggil dengan nama Ashoka." Setelah itu, cerita berlanjut ke 14 tahun kemudian, yaitu Asoka yang sudah remaja.
Oke, selain Balika Fadu, Sinta juga sangat menyukai cerita Asoka ini ya teman-teman. Jadi, untuk beberapa video ke depan, Sinta akan upload video tentang cerita Asoka ini ya. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. See you in my next video.